Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di podcast Membuka Mata Hati. Kali ini kita akan membahas tema seputar rumah tangga bersama seseorang yang sudah berpengalaman dalam rumah tangga ya. Di samping saya ada Bapak Entang Kurniawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ayani. Kita ada tema ini nih Pak. dipromosikan Bapak teh. Terus puguhnya Bapak teh tos rumah tangga. Iya, udah rumah tangga ya berarti apa ya? Baru satu. Oh. Oke Pak, tema kita Apa? kali ini adalah pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Apa? Iya, karena belakangan ini viral sekali Pak. Belakangan? Belakangan ini kan viral banget itu berita tentang kekerasan dalam rumah tangga gitu loh. Bukan hanya di kalangan masyarakat menengah gitu ya. Ternyata di kalangan masyarakat atas pun kekerasan dalam rumah tangga ini sering kali terjadi gitu. Nah, aku nih Pak ya, aku nih sebagai seorang wanita, sebagai seorang wanita yang belum menikah, sebetulnya apa sih Pak yang dipersiapkan oleh insan gitu, oleh manusia atau orang gitu yang belum menikah? Persiapan apa saja yang harus disiapkan selain dari mental untuk berumah tangga itu? Satu, jodohna. Iya Pak. Jodohnya itu harus dipersiapkan dulu. Ya? Iya, jadi itu yang paling yang pertama itu jodohnya. Iya. Kemudian yang kedua apa yang harus dipersiapkan tadi selain mental adalah tentu ilmu. Ilmu juga penting banget ya Pak ya. Ilmu penting tuh dalam rumah tangga. Bagaimana seorang suami dalam berumah tangga itu menggauli itu artinya berinteraksi ya. Iya, betul. Dengan istrinya gitu kan. Terus bagaimana juga seorang istri menjadi pendamping buat suaminya. Jadi itu harus ada ilmunya dulu ya, dipahami ilmunya sehingga tahu batasan dan tahu kapasitas kita. Makanya dalam Al-Quran itu kan istri itu adalah pakaian bagimu dan kamu juga pakaian. Jadi harusnya berumah tangga itu kita tujuannya adalah untuk saling menutupi ya, bukan Pak ya? saling membuka. Nah seperti gitu. itu. Berarti memang harus banyak sekali persiapan ya Pak ya. Iya. Persiapan sebelum menikah itu bukan hanya mungkin finansial, tapi juga ilmu. Kemudian ya karena kan seharusnya ya orang yang berumah tangga itu diharapkan bahwa memperoleh ketentraman. Iya. Dalam rumah tangga itu mesti berbuah ketentraman. Jadi kalau berumah tangga itu senantiasa buahnya adalah kegelisahan. Buahnya adalah pertengkaran. Dalam rumah tangga itu berarti ada yang salah dalam rumah tangganya. Betul. Jadi jangan dianggap biasa bertengkar dalam rumah tangga mah biasa. Oh tidak. Dalam Al-Quran itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah itu. Dalam rumah tangga itu tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang. Jadi bukan tanam kebencian, bukan menanam saling ketidaksukaan, tapi justru tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang, adanya rasa cinta sehingga turun rahmat dari Allah.
Berarti kalau kan suka ada peribahasa bertengkar dalam rumah tangga mah biasa. Bumbu cinta. Bumbu cinta. Padahal katanya beda, gitu ya, Pak ya? beda. Jadi semuanya diperlukan ilmu. Jadi kalau ada nih, kenapa ya dalam rumah tangga itu ada gelisah, ada Iya. resah, ada ketidakpuasan, ada kebosanan. Berarti ada yang salah dalam mengelola kehidupan berumah tangga. Pengelolaannya ya Pak ya. Ya, kurang jadi yang tepat. harus Oke. dipersiapkan adalah selain jodohnya tentu Ilmunya ilmu. juga, mental juga. Karena yang aku lihat nih Pak ya, di kalangan wanita-wanita muda gitu ya, wanita, karena aku juga masih muda gitu kan. Iyalah. Jadi gini, banyak dari wanita-wanita muda itu memutuskan untuk menikah ya, menikah muda. Ada yang sambil berkarir, ada yang fokus menjadi ibu rumah tangga Pak. Kedua-duanya itu pasti memiliki polemik dalam dirinya masing-masing gitu ya. Mungkin kalau yang berkarir, dia harus bisa membagi waktunya antara karir dengan keluarga. Kalau misalnya yang fokus dalam ibu rumah tangga, dia fokus antara pekerjaan rumah dengan mengurus suami gitu kan. Terkadang ada beberapa problem yang aku lihat ini dalam kehidupan berumah tangga. Seperti contohnya ya Pak ya, kesalahpahaman pendapat gitu Pak antara suami dan istri. Oh, miskomunikasi. Nah, miskomunikasi. Nah, itu gimana Pak cara mempersempit gitu agar tidak ada miskomunikasi yang terjadi antara suami dan istri? Pertama adalah kenapa sih miskomunikasi itu terjadi? Biasanya itu terjadi akibat apa ya? Yaitu tadi satu sama lain sudah sibuk dengan hobinya masing-masing. Suami mungkin sama istri sama-sama di rumah, tapi yang jadi pertanyaan adalah suami sibuk dengan gadgetnya, istri juga sama main gadget, kan gitu ya. Ya, jadi terasa jauh gitu ya. Jadi ya, Bapak sering begini, jadi karena biasanya sering miskom itu karena memang satu sama lain sudah tidak lagi fokus. Jadi istri misalnya ngajak bicara, ya dijawab seadanya. Kenapa? Karena fokusnya bukan ke istri tapi ke gadget. Pun sebaliknya juga gitu sama. Ya? Misalnya suaminya lagi ngajak ngobrol, istrinya fokus ke hal lain, gitu kan gitu. Yeah. Jadi kenapa terjadi miskom? Itu terjadi akibat satu sama lain sudah kurang fokus untuk menjalankan sebuah interaksi. Jadi yang namanya berbicara dalam dalam ruang lingkup keluarga itu diperlukan fokus. Jadi kenapa sih sering jadi miskomunikasi? Karena satu sama lain sudah sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Dia mungkin bisa perlu, misalnya contoh laki-lakinya nonton bola, perempuannya sinetron, kan gitu. Kadang berebut remote gitu ya. Ruang nonton. Jadi sering kali miskomunikasi. Bisa tuh di luar lemari mana kan gitu. Iya. Jadi itulah kadang ada. Jadi kenapa sering miskom itu biasanya mengalami gagal fokus dalam berinteraksi. Itu yang mengganggunya biasanya itu pihak ketiga, yaitu HP. Ya, pihak ketiga berarti bukan orang aja ya, bukan orang ada aja. benda-benda lain, mungkin ada kebiasaan lain televisi gitu kan gitu. Itu biasanya ya terjadi miskomunikasi itu atau salah paham gitu ya. Yeah. Biasanya memang karena ada berbeda dengan yang dikatakan dan yang difikirkan. Jadi misalnya Bapak sama Ayani lagi ngobrol apa, tapi pikiran Ayani kemana, itu juga bisa jadi salah paham. Oh, jadi salah satu pemicunya seperti itu ya Pak ya. Salah paham. Kemudian juga ya ada yang diakibatkan salah paham tuh akibat misalnya Ayani orang Jawa, gitu kan. Ayani orang Sunda, dapat suami orang Jawa, gitu. Kan gitu. Karena akibat bahasa bisa salah paham. Oh, bisa juga Pak? Ya bisa. Padahal kan punya dialek masing-masing gitu Pak. Ya, tapi kan bisa salah paham. Misalnya apa ya? Mungkin nada tinggi rendahnya. Mungkin kalau saya kan orang Betawi nih ya kan. Betawi itu biasanya kalau ngobrol itu cepet gitu loh, cepet, nadanya agak tinggi gitu. Padahal kita emang biasanya seperti itu. Misalnya kamu gini, kamu suami kamu orang Jawa. Iya, biasanya kan lemah lembut gitu kan kalau Jawa. Cina itu cokot gelas. Cokot gelas, coba diterima oleh orang Jawa no. Gelasnya digegelan gitu. Oh iya. Iya kan? Iya, berarti harus benar-benar menata bahasa itu betul ya Pak ya. Terus misalnya kamu dapat orang mana?
Orang Orang Batak, Timur. orang Batak. Batak ya. Letakkan pensil di meja. Letakkan pensil di meja. Kamu kan orang Sunda. Letak. Dari dijilatan ya. Iya, betul. Dari letakkan. Jadi beda arti gitu ya. Ya bisa lah, misalnya ya. Naon we atulah nyambung aja nih. Jadi salah paham akibat ketidakpahaman bahasa juga ada. Kurang pahaman. Misalnya nih, Bapak ke Jawa gitu kan, ke daerah Jawa. Ini jangan asam, ini jangan lodeh, ini jangan kangkung, ini sambal. Jadi maka yang dimakan oleh Bapak apa? Sambal. Karena yang lain jangan semua. Oh iya. Karena dakwah dengan jangan gitu Jangan. ya. Ini jangan asam, ini jangan lodeh, ini jangan sop, ini sambal. Jadi yang dimakan Sambal aja. Karena yang lain jangan. Jangan dimakan. Iya betul ya Pak ya. Gitu. Berarti kalau keberagaman bahasa di Indonesia itu kan banyak sekali ya Pak ya. Terutama misalnya kalau ada rumah tangga sepasang suami istri itu bukan salah sih, berbeda gitu ya, berbeda bahasa bisa memicu kesalahpahaman bahasa juga. Nah, iya, jadi bisa akibat kultur juga sama Iya, ya. budaya biasanya, kultur dan budaya, Budaya, hobi biasanya hobi. Pak. Apalagi kan Indonesia ini ragam ya. Iya, ragam budaya. Oh, ragam. Banyak sekali budaya di Indonesia. Jadi kadang aku pun sendiri gitu ya Pak ya, melihat teman-teman aku yang sudah Dia meni promosi sendiri sing sabar atuh. sabar Pak, insya Allah. Jadi kalau teman-teman aku yang sudah menikah itu mereka ini sebelum menikah gitu ya Pak ya, selain mengikuti sekarang tuh ada pelatihan pranikah gitu ya Pak ya, ada pelatihan pranikah. Jadi sebelum menikah itu mereka mengikuti pelatihan pranikah ini. Nah mereka membuat sebuah bukan perjanjian sih, kesepakatan mungkin ya, kesepakatan terhadap pasangan bahwa jadi istrinya ini, aku nggak suka loh kalau misalnya kalau kamu tuh pulang malam tanpa sebab mungkin gitu ya. Aku pengen nanti sudah nikah, kamu meluangkan waktu kamu sekitar 30 menit atau 1 jam untuk mendengarkan ceritaku gitu loh, untuk mendengarkan apa yang ingin aku sampaikan sama kamu. Sama suami pun seperti itu, membuat kesepakatan kepada istri bahwa ketika aku sudah pulang, fokus kepada aku dan pada anak gitu loh. Jangan fokus kepada hal-hal lain selain diriku dan anak. Ada seperti itu Pak. Terkadang memang diperlukan nggak sih Pak kesepakatan sebelum kita berumah tangga kepada pasangan gitu? Di dalam rumah tangga itu sebelumnya bukan kesepakatan ya, kesepahaman yang penting. Kesepahaman. Jadi bukan kesepakatan. Apalagi sepakat dilakukan di luar rumah tangga. Kenapa? Karena apa yang terjadi di luar rumah tangga dengan di dalam itu berbeda. Seperti tadi misalnya kamu meminta suami kamu nantinya bisa punya luang waktu untuk kamu. Itu kan berbeda. Kalau misalnya contoh ibu dulu ya. Ibu kan begitu nikah kan pengennya bareng-bareng gitu kan. Tapi waktu itu kan Bapak punya pekerjaan ngajarin Asmaul Husna. Itu kadang kan pergi Jumat, pulang Senin gitu kan. Ada ke Balikpapan, ke Samarinda, kemana kan gitu. Kadang tidak selalu harus berada di sisi yang namanya pendamping hidup. Gitu. Jadi kadang Bapak harus pergi kemana dan itu waktunya kadang tidak tetap. Kan jadi kadang-kadang kesepakatan itu yang paling penting itu kesepahaman, saling memahami. Oh iya. Memahami satu sama lain. Pun sama sebaliknya misalnya suami misalnya pada istrinya. Saya mah pengen kalau udah nikah kamu tuh misalnya di rumah gitu kan. Ya tetapi ternyata dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang membuat memang istri tidak bisa di rumah. Apalagi dengan zaman sekarang. Iya, betul. Bahwa istri punya karirnya. Kan gitu ya. Emansipasi wanita katanya sih. Ya, emansipasi wanita gitu ya. Iya, jadi itu kesepahaman sih dalam rumah tangga. Yang paling penting itu bukan kesepakatan, karena terkadang misalnya contoh sepakat kita mau bikin jadwal talk show YouTube 1 minggu. Iya. Jadi saya sepakat kan semua. Tetapi dalam realitanya kan tidak begitu. Ada yang tiba-tiba batuk-batuk. Iya. Ada yang
jatuh kan gitu, ada yang tugas lain. Tapi akhirnya kita harus memahami. Tapi kan bukan berarti ruang YouTube ini nggak ada, tetap harus ada. Iya, betul. Nah, jadi adanya kesepahaman. Kalau kita nggak paham, gimana katanya udah sepakat, blablabla. Nah, kalau kita bergantung pada suatu kesepakatan kemarin itu belum tentu cocok di hari ini. Begitu. Betul. Tapi bukan berarti kita tidak usaha berbuat sebuah kesepakatan. Ya, tapi pada akhirnya yang paling penting adalah dari kesepakatan adalah kesepahaman itu Saling tadi. memahami. Nah, saling memahami. Oke. Berarti penting banget sih yang tadi Bapak sampaikan itu untuk meraih sebuah keluarga yang harmonis itu ya. Itu harus dengan ilmu juga gitu kan. Yeah. Harus dengan ilmu, dengan keterampilan diri mungkin gitu. Nah, ya. gitu ada jadi ilmu. Juga. Jadi tadi satu persiapkan ilmu, kedua adalah kebijaksanaan bahwa kita tuh menikah tuh dengan orang yang berbeda berpendidikan. Mungkin Betul. kita sama dididik oleh orang tua kita dengan adik kita, dengan kakak kita. Tapi kan dengan istri kita, dengan suami kita itu berbeda. Suami kita orang mana, bagaimana orang tuanya, bagaimana lingkungannya, kan itu berbeda dengan kita. Jadi kita harus siap dengan perbedaan. Jadi tadi yang pertama adalah ilmu, kedua adalah kebijaksanaan dalam mengelola pemahaman yang berbeda. Yang ketiga apa? Lapang dada. Lapang dada juga ya. Iya, Pak, bersabar. Misalnya kamu tidur. Biasanya kan tiba awalnya grab tiba-tiba kan Iya, gitu ya kan. Betul. Nah, itu sabarlah kan gitu. Masa tiba-tiba mau disekep pakai bantal? Aduh, tega banget. Nah, gitu. Jadi harus sabar. Harus sabar ya, Om, iya, ya. kalau nggak sabar tiap hari kamu menderita. Ya, harus jadi berlapang bisa tidur nantinya. dada. Iya, begitu. Atau ya kamu cari siasat agar kamu bisa tidur lebih dulu. Betul sih Pak. Berarti memang dalam pernikahan itu untuk memicu KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga itu karena itu tidak adanya satu ilmu, pemahaman satu gitu ya. satu ilmu. Misalnya ilmu contoh, juga. akan kita lagi viral nih KDRT. Iya. Apa sih yang sebetulnya boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya? Apa boleh nggak seorang suami itu mukul istri? Itu pada kondisi tertentu itu diperbolehkan untuk mencegah kemaksiatan. Misalnya istri kita nggak mau sholat. Iya. Maka boleh kita mukul. Apa yang boleh dipukul? Kaki. Iya, kaki. Kaki doang. Apa harus pakai palu gitu? Bukan. Enggak. Dan dipukulnya bukan habak gitu karena kejengkelan, bukan. Tetapi dipukul dengan kasih sayang. Dengan bukan cinta gitu ya, bukan Pak? beda, tetap pukul, bukan tepuk ya, gitu kan. Tapi kasih sayang. Dipukul kakinya, salat. Kan gitu. Iya. Saya tidak mau berhubungan dengan kambing. Gitu. Kenapa? Kan yang tidak wajib sholat mah kambing. Iya. Nah, kalau manusia dan itu muslim maka wajib sholat. Boleh dipukul? Boleh. Pakai apa? Pakai tangan. Di mana? Betis. Kaki ya Pak ya. Bagian Kaki. kaki. Tidak Tapi kalau boleh. ada- Apalagi wajah itu tidak boleh. Iya, wajah. Dan itu pun Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Nah, Ya, kenapa? Karena istrinya soleha, tidak terus harus disuruh-suruh kalau mau ibadah kan gitu. Ya jadi biasa satu, jadi boleh tapi untuk menegakkan syariat dan mencegah maksiat itu boleh. Jadi kalau istri kita maksiat, kita tidak pernah melakukan itu, berarti kita menjadi suami yang dosa. berarti teguran itu emang harus perlu ya. Harus. Ya, kalau misalnya sudah melanggar aturan Allah gitu ya. Iya, memarahi boleh, tapi jangan marah-marah. Jangan pakai kata-kata kasar, jangan pakai kata-kata kotor. Boleh memarahi. Tapi dengan dalil, tapi itu tadi marahnya karena apa? Kan gitu ya. Harus jelas dulu. Kalau ada sangkut pautnya dengan urusan dosa, ya baru. Oke. Jadi baru nih buat aku. Jadi sejauh mana otoritas kewenangan suami terhadap istri. Memukul boleh, tapi kaki saja diperbolehkan, kaki saja, itu pun tadi tidak boleh pakai yang lain, kemudian dengan tujuan untuk menegakkan syariat dan menghindarkan kemaksiatan. Menghindarkan kemaksiatan. Ya, kemudian istri, apakah istri boleh nggak melawan suami? Nah, Boleh kan? Boleh nggak? Nah, enggak.
Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi bagaimana kalau suaminya mengarahkannya ke jalan yang maksiat? Nah, baru itu. Itu namanya bukan boleh melawan suami, namanya melawan kemaksiatan. Tetapi selama yang suami inginkan, selama yang suami perintahkan itu adalah memiliki dasar hukum, baik hukum negara maupun hukum agama, maka wajibul kudu istri itu melaksanakan. Kecuali kalau sudah di luar ya, di luar dan yang, aturan Islam gitu, aturan agama gitu. Dan yang paling penting agar tidak terjadi KDRT itu adalah yaitu tadi bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka dan tugas biasanya ya, makanya istri itu jangan dibalik fungsinya. Istri itu tugasnya adalah menawar nafsu. Menawar nafsu. Ya, jadi nafsu. Jadi suami nih, suami mungkin banyak jengkel di luar rumah, datang ke rumah itu bukan ditambah jengkelnya. Misal udah sama suami teh banyak pusing, dan sampai ke rumah, tuh bapak, terus itu jadi hutang, nah, itu malah makin apa? Pusing ya, makin pusing. Udah gitu di jalan, telepon, Pak sebelum ke rumah, ke itu dulu ya, ke warung dulu beli ini, terus tolong ambilin. Wah tuh itu malah bikin pusing. Oh, jadi kalau sudah pulang ke rumah, jadi istri itu penawar nafsu. Ya, nyampe ke rumah lakukan sebagaimana biasanya. Ambil apa? Air, ambilin. Gitu ya. Oh, emang itu dia raja. Loh, emang itu tugasnya. Emang tugas ya. Memang tugas seorang istri datang. Iya, menawar minum. Meminum air yang pasti mah. Iya, maksudnya kan ada yang minta kopi. Oh, kopi. Air putih gitu. Nah, gitu. Air kopi diseduh pakai putih, air putih ya. Iya, kopi ya kalau nggak ada air putih masalah. Ya. Pakai air apa? Nah, gitu. Kalau saya sih juga ini, saya minta air putih pakai kopi. Ya, seperti kopi. jadi jangan biasanya terjadi pertengkaran itu karena sudah lupa fungsi. Ya itu ya. Jadi kemudian juga apa ya? Ya terjadi KDRT dalam rumah tangga memang jangan dianggap menjadi suatu hal yang biasa. Tapi hal yang tidak boleh terjadi sekecil apapun. Ada piring mah mau apa gentrok, nggak boleh begitu. Harus diredam dan harus menyelesaikan adalah suami. Makanya suami itu jangan sampai main tangan, main kaki apalagi. Ini contohnya ada pengaju Al-Quran Braille menjadi tunanetra akibat KDRT. Ya Allah. Iya, sampai tulang bergeser tulang rusuknya itu. Ini asli itu di Sukabumi. Dan dia belum udah punya anak 3 gitu berapa. Jadi kena KDRT katanya begitu. Ya Allah, ada pengaju. Tapi ya beliaunya udah suaminya sudah merasa bersalah, bertobat kan gitu. Ya tapi kan akhirnya kan suami sekarang istrinya menjadi tunanetra. Tapi nggak saya juga nggak tahu nama suaminya kan. Dan saya juga nggak tahu nama istrinya, jadi bisa lagi nonton saya juga tidak tahu. Tapi ada cerita itu yang saya dapat. Ya, tapi mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran lah. Jangan karena punya kekuatan terus dipergunakan untuk bertindak semuanya kepada yang secara syariatnya lemah. Tidak. Kita mah belum tentu sebagai laki-laki bisa mengeluarkan makhluk 3,5 kilo. Iya. Kan gitu ya. Kadang 4 kilo Pak. Karena aku lahir juga 4 kilo. Nah gitu. Itu yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Kita mah baru macet mau BAB aja udah meringis-ringis lah. Kan gitu. Gitu Ayan. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah Bapak. Di podcast kali ini banyak sekali ilmu yang di-sharing sama Bapak ke aku. Jadi untuk menikah itu ternyata harus menyiapkan hal-hal yang memang penting untuk disiapkan. 1 ilmu, 2 kebijaksanaan, 3 kesabaran. Nah ini semoga bermanfaat juga ya untuk sahabat UMV yang mungkin sekarang lagi mempersiapkan pernikahan nih ya kan. Harus punya jodoh, harus punya pasangan dulu. Harus punya pasangan Pak, jodohnya harus ada gitu kan. Dan yang ini ya, makanya jodoh tuh jangan dilama-lamain. Karena saya punya temen kalau dilama-lamain tuh jadi deui kan gitu. Itu akibat dilama-lamain. Jadi sekali ketemu, kedua kalinya ke penghulu. Mantap. Kan nanti ada lagu kan? Apa Pak lagunya? Alhamdulillah kini tiba saatnya, saat yang dinantikan
telah Allah tentukan. Engkau dan aku kini resmi bersatu di depan ayah, ibu, kerabat juga penghulu. Cincin di jari simbol ketulusan hati, menanam janji membangun rumah tangga harmoni. Gitu. Nggak mau teruskan, udah belum beres tuh laguna. Aduh, ya ternyata banyak sekali ilmu gitu yang didapat dari Bapak hari ini. Ada rapnya. Apa Pak rapnya? Marilah kita saling menunaikan, setulus hati nafkah diberikan, dengan sabar penuhi kewajiban, kerana Allah semuanya direlakan. Jangan ada rasa kata kecewa, sungguh manusia tiada yang sempurna. Ku terima kau, kau terima aku, saling mencinta, kasih saling membantu. Gitu. Masya Allah. Nah, jadi weh, ayam motor lewat. Pemanis itu Pak ya. Lain, turun. Oke, semoga di podcast ini bisa menambah wawasan teman-teman semua, menambah ilmu juga bahwa untuk memulai suatu pernikahan, menjalin hubungan di dalam sebuah pernikahan itu harus ada ilmu-ilmu yang harus kita persiapkan. Amin. Semoga, dan juga yang masih single ya, semoga dipertemukan dengan jodohnya. Lagi doa. Semoga segera dipertemukan oleh jodohnya. Lagi ngedoa dia. Lagi ngedoakan, doa itu bisa di mana aja ya Pak? Oh iya, itu bisa di mana aja. Maksudnya tuh dalam kondisi yang kitanya ya memerlukan gitu. Oh, jadi kamu udah perlu sekarang? Kalau sekarang bingung Pak jawabnya Pak. Oh gitu, siap. Oke. Saya Entang Kurniawan. Saya Ayani, jangan pamit. lupa. Iya, mohon pamit atau jangan lupa dulu Pak. Oh, ya. Jangan lupa subscribe. Iya, subscribe, like Pak. Share, Share, dan komen. Jangan lupa juga untuk selalu bunyikan tombol notifikasinya agar mendapatkan kabar-kabar terbaru dari Braille Al-Quran Braille. Al-Quran Braille Official. Balik Andi, saya Entang Kurniawan. Saya Ayani. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير